A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, masih surat Al-Qalam, surat kedua dari juz 29. Bagian kedua dari kita mengikuti pembagian surat ini di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini, yang dibagi-bagi. Poin pertama, bagian pertama dari ayat 1 sampai 7. Sekarang bagian kedua ayat surat ayat 8 sampai 16, yang intinya tentang akhlak yang buruk, itu ya, akhlak yang tercela itu dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat, terutama orang-orang kafir, ya, orang-orang kafirnya, orang-orang yang menolak itu agama Islam sehingga tidak dianut, ya, mereka tidak beragama Islam. Pasti seperti ini akhlaknya, gitu ya. Nah, tapi kan ya bukan hanya orang kafir, ya, bukan hanya orang kafir, tapi ya seperti inilah itu akhlak al-akhlaqus sayyi'ah, hanya akhlak yang buruk dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat. Nah, karena kan kalau taat itu kepada Allah, ya. Nah, kalau taat kepada Allah, ya Allah pun mengatur, gitu kan. Allah pun mengatur, mengajarkan, Allah memberi tuntunan, ya, bagaimana berperilaku, bagaimana beramal, bagaimana hidup yang benar. Itu ada, gitu ya, tuntunannya, ada pelajarannya, gitu, dari Allah. Nah, sementara orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang durhaka, ya tidak akan mengikuti berarti pelajaran tuntunan dari Allah tentang bagaimana itu yang semestinya berperilaku, bagaimana semestinya beramal, bagaimana semestinya hidup. Ya seperti inilah jadinya, gitu ya, akhlak yang tercela itu dari orang-orang yang tidak taat, gitu, yang durhaka, terutama gitunya orang-orang kafir. Nah, rangkaian ayatnya dari ayat 8 sampai 16, ya, baru dua yang kemarin, yaitu fala tuti'il mukazzibin wadlu law tudhinu fayudhinun. Nah, janganlah, nah ini hitobnya kan ayat ini kepada Rasulullah SAW, janganlah kamu, gitu ya, menaati, mengikuti al-mukazzibin. Ini isim fa'il namanya, gitu ya, dari kazzaba yukazzibu. Kalau di surat Al-Ma'un itunya menggunakan kata yang berbeda, yaitu yang aro'aitalazi yukadzibu bidin. Nah, kalau di sini mukadzibin, maknanya sama. Nah, maka janganlah kamu, wahai Muhammad, mengikuti al-mukadzibin, orang-orang yang, nah, terjemah harfiahnya kan mendustakan agama, menganggap, ya, maknanya adalah menganggap agama Islam yang Allah diturunkan itu sebuah kebohongan, sebuah lelucon, gitu, dianggapnya agama Islam yang Allah turunkan itu sebuah kebohongan, itu hanya lelucon, hanya fiksi. Nah, sehingga bagi orang-orang yang seperti mereka, ya, yang tidak mau menerima, menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan,
Di dalam Al-Quran tidak ada satupun. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah mengatur mereka. Artinya Allah itu membiarkan mereka itu terserah mereka hidup mau seperti apa. Allah tidak menurunkan satu ayat pun ya bagi orang-orang yang menolak agama Islam ini harus begini harus begitu, nggak ada. Dibiarkan oleh Allah. Dan itulah sebetulnya kan kemauan orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu tidak mau diatur hidupnya. Karena memang itu ada gitu di dalam diri manusia. Itu kan salah satu dari tulul amal. Itu salah satunya dari tulul amalnya manusia, panjang angan-angan, disebut ayat terjemah harfiahnya kan, tulul amal itu panjang angan-angan gitu pikirannya. Kalau soal umur kan meskipun tahu dijatah tapi angan-angannya hidup lama di dunia, melebihi jauh bahkan gitu melebihi jatah usia yang ditetapkan. Tentang harta sama. Nah, ini yang ketiga adalah tentang kebebasan. Itulah tulul amalnya manusia, ingin hidup bebas, tidak mau diatur. Nah, maka kita bisa melihat sebetulnya bagaimana hidup orang-orang kafir bebas. Ya, bebas mereka itu bahkan kalau ahlul kitab ya, ini ayat yang bicara gitu ya, yang intinya ahlul kitab itu ya Yahudi dan Nasrani, mereka kan mengubah-ubah kitabnya sesuka hati mereka. Nah, ayat-ayat yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan mereka sikat itu dihilangkan. Nah, kalau di dalam Al-Quran gitu ya, dengan ayat yang mereka itu mengubah-ubah kalimat Allah, ketetapan Allah dari tempatnya. Nah, yang seperti ini nih ya jangan sekali-kali kamu ya ini kepada Rasulullahnya, meskipun ini berlaku untuk semuanya nanti. Janganlah sekali-kali mengikuti, menaati, mengagugu gitu ya kemauan mereka. Karena tentunya mereka itu hanya mengikuti al-hawa, bukannya taat kepada Allah. Ya maka pastilah itunya di salah satu ayatnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka, keinginan mereka, ya maka rusak, itulah pasti rusak. Nah, ayat berikutnya yang kemarinnya, wadu lau tudhinu, mereka mengharapkan ya andai gitu Rasulullah SAW itu mau melunak tentang agama nih ya. Kalau di luar urusan agama, sebetulnya kan Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu mereka itu kan mengakui, mereka bahkan memproklamirkan secara luas bahwa kami punya orang terbaik yaitu Muhammad. Tapi setelah Rasulullah SAW menjadi nabi, nggak bisa nih kalau urusan agama. Rasulullah SAW itu tegas. Nah, mereka menginginkan demikian. Waddu lau tudhinu, mereka menginginkan andai gitu Rasulullah SAW mau melunak, maka mereka pun itu akan bersikap lunak kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, di mana aja kan di awal-awal munculnya agama Islam di Mekah, di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW dan para sahabat kan banyak mengalami kekerasan dari mereka. Nah, mereka menginginkan, coba kalau Rasulullah SAW-nya melunak. Dalam hal nih melunak itu dalam hal agama. Nah, tapi kan tidak bisa, tidak boleh kan, Allah menurunkan itulah diantaranya kan, qul ya ayyuhal kafirun, yang di ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Ini artinya harus benar-benar terpisah, tidak boleh ada percampuran antara agama Islam dengan yang lain.
baik dari agamanya ataupun dari apapun lah itu masuk ke dalam Islam. Nah ini yang lakum dinukum waliyadin, kurang lebih demikian lah itunya. Secara tegas itu Allah memisahkan, menetapkan garis atau benteng pembatas itu ya antara agama Islam dengan yang lain. Nah mereka itu menginginkan Rasulullah SAW-nya melunak. Kalau bahasa kitanya jadi apa nih ya, di toleransi lah, toleransi. Mereka menginginkan demikian. Nah baru dua ayat kemarin nih ya, yang surat ayat ke-8-nya yang tadinya fala tuti'il mukadzibin. Mukadzibin itu sebutan untuk mereka, ya, untuk mereka yang mendustakan agama. Artinya kan mendustakan agama di sini mereka menolak, mengingkari, bahkan itu menganggap agama Islam itu sebagai suatu kebohongan. Agama Islam itu dianggap hanya fiksi, cerita karangan, itulah isinya itu hanya cerita karangan. Nanti di ujung ayat juga di ujung rangkaian ayat ini ya, yaitu di ayat ke-15-nya, idza tutla alaihi ayatuna qalu asatirul awalin. Nah ininya yang saya katakan barusan, bahwa orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang durhaka, terutama orang-orang kafir, menganggap agama Islam ini hanya cerita karangan, hanya dongeng, hanya fiksi, itulah ya. Nah, lanjutkan sekarang nih ayat berikutnya, nah, di mana sesuai dengan judulnya yang diberikan oleh penulis kitab At-Tafsirul Munir ini, rangkaian bagian kedua ininya dari ayat 8 sampai 16 oleh penulisnya ini diberi judul Al-Akhlaqudz Zamimah Indal Kuffar. Ya, akhlak-akhlak tercela itu dari orang-orang kafir terutama, karena ayat ini ya bicara orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy di awal kemunculan Islam. Tapi kan intinya mereka itu adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau taat. Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara kafir ya sudahlah selesai, mereka itu orang yang demikian. Tapi ini sering nih saya sampaikan. Kalau bicara orang kafir ya sudah jelas lah mereka demikian. Abu Jahal, Abu Lahab, jelas lah warnanya seperti itu. Tapi kan kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat seperti ini adalah soal tidak taatnya, soal durhakanya. Orang Islam juga apabila durhaka, apabila tidak mau taat kepada Allah, akan sama akhlaknya seperti ini. Ya, akhlaknya akan sama ya. Ini yang sering saya ulang-ulang, yaitu peringatan gitunya. Ini peringatan keras sebetulnya ya, peringatan keras dari Rasulullah SAW, di mana beliau menyabdakan orang Islam itu akan mengikuti cara hidup orang kafir. Ya seperti inilah jadinya, tidak menanggalkan agama Islam sebagai agamanya, tidak keluar dari agama Islam, tidak murtad, tapi tidak taat dan durhaka, sama dengan mereka. Ya, sama dengan mereka nih akan menghasilkan gitu akhlak ini yang seperti ini. Ya, karena orang Islam mengikuti orang kafir ya akan sama dengan mereka. Begitu berarti yang mengikuti itu kan akan sama dengan yang diikuti. Mustahil kan kalau seperti ini. Kalau seseorang, katakanlah kalau seseorang atau manusia gitu ya mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW itu kan pasti masuk surga, bahkan di surga tertinggi itulahnya, karena beliau ini dibanding dengan nabi lain pun itu beliau ini kan derajatnya lebih tinggi,
Allah angkat Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Mustahil kan orang yang hidupnya mengikuti Nabi, nabinya ke surga, yang mengikutinya ke neraka. Aneh. Karena yang mengikuti itu pasti akan sama dengan yang diikuti. Nah, Rasulullah SAW sudah memberi peringatan keras sebetulnya ayat tadinya, la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Ini seringnya yang saya ingat itu saya sering nih terbawa aslinya. Ini sering terbawa nih hadis ini. Kalian itu orang Islam akan hidup mengikuti cara-cara orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bablas akhirnya. Jadi sama persis nih orang Islam, tapi hidupnya itu sama persis dengan orang kafir. Dan di ujung hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan kan, padahal mereka itu mengajak kamu masuk ke lubang kadal. Itu ungkapan dari padahal mereka itu mengarah gitu, padahal mereka itu mengarah ke neraka. Nah, orang Islamnya yang ya ikut saja. Jadi kan bisa dikatakan kalau hidup ini mengikuti cara-cara hidup orang kafir, harus siap dengan masuk nerakanya. Jangan sampai berarti kan ketika hidup di dunia tidak taat kepada Nabi, tidak mengikuti Rasulullah SAW, malah mengikuti orang kafir. Nah, di akhirat ingin bersama Nabi, sampai mencari-cari Nabi, katakanlah sampai mencari-cari Nabi karena ingin selamat. Di antara di hadis yang ini kan, hadis tentang telaga Rasulullah SAW kan, banyak umatnya nih kalau kafir sudah nggak akan datang ke sana. Ya, orang-orang kafir itu nggak akan datang ke telaga Rasulullah mencari air, itu nggak ada. Yang datang ke sana itu orang-orang Islam, umat Rasulullah SAW. Tapi kan di dalam hadisnya itu ada orang-orang yang ketika sudah dekat mau mengambil air kan dihalangi oleh malaikat. Nah, Rasulullah mempertanyakan, mereka itu umatku. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, kamu tidak tahu orang ini, gitulah orang ini. Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu kan malaikat mengatakan diantaranya dengan masyau alal kohkoro, setelah kamu tidak ada, umat kamu yang ini orang Islam nih, mereka itu berjalan mundur kemana sih? Kalau berjalan mundur kemana? Kembali jadi jahiliyah, kembali menjadi seperti kafir, bukan jadi kafir. Nah, ini akhlaknya pasti sama nih ya dengan hadis yang barusan gitu ya. Kalau orang kafir pasti seperti ini akhlaknya. Nah, orang Islam yang mengikuti mereka ya pasti seperti ini juga akhlaknya. Sementara kan dalam ya kajian Kitabul Adab, ya di mana Kitabul Adab itu kan ya, adab Islami, ajaran dari agama Islam. Bagaimana berperilaku, beramal dan hiduplah itunya menurut ajaran agama Islam. Nah, di mana dengan hal seperti itulah itu manusia itu bisa mencapai kepada yang disebut al-akhlakul karimah. Di satu hadis Rasulullah SAW kan menyabdakan, aku diutus itu untuk itu. Ya, supaya manusia itu bisa gitu, sampai bisa memiliki al-akhlakul karimah. Ya, itulah tujuan diutusnya Nabi, itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nah, yang tidak mau mengikuti, yang tidak mau taat kepada Rasulullah, nggak akan bisa mendapatkan, meraih apa itu al-akhlakul karimah. Padahal al-akhlakul karimah itulah pintunya, jalannya menuju surga. Nah, kita lihat nih ayat berikutnya ya. Ya, artinya ini maksud saya bahwa benar nih, ayat ini bicara tentang akhlak tercela orang-orang kafir. Ya jelaslah demikian, karena mereka itu orang yang menolak, mengingkari ya agama Islam yang Allah turunkan. Tetapi kan
parahnya gitu loh bagi orang Islam. Ini Rasulullah sudah menyabdakan yang tadi, kalian itu malah mengikuti orang-orang kafir. Ini juga pasti kena berarti. Ya, artinya kita melihatnya apa yang disebut jadi sebagai akhlak tercela di ayat-ayat ini tidak semata-mata, tidak hanya tertuju, tidak hanya kena kepada orang kafir. Yang artinya ya bahwa ya kita juga mesti waspada, mesti hati-hati, bisa kena nih oleh seperti ini. Oleh akhlak-akhlak tercelanya yang disebutkan di ayat ini, apabila kita ini kena seperti sabda Rasulullah tadi, hidup kita ini mengikuti cara-cara hidup orang kafir, pasti kena sama saja. Makanya di awal tadinya saya katakan bahwa ini rangkaian bagian ini adalah ayat ini ya apa namanya ya mengisahkan atau apa bahasanya gitu ya. Ayat ini menerangkan gitu. Ayat ini menerangkan akhlak tercela orang-orang durhaka, bukan hanya kafir berarti. Orang-orang yang tidak mau taat itu kepada Allah, terutama orang-orang kafir. Karena apabila ayat ini hanya ditujukan kepada orang kafir, ya artinya kita ini akan merasa aman, padahal sama itu akhlaknya seperti ini. Ya kalau ayat ini hanya ditujukan kepada orang kafir, nah kita ini jadi seperti kafir yang menganggap ya salah datang orang kafir mah gitu. Lah terus kita bagaimana? Ternyata ada ya akhlaknya seperti yang disebutkan di sini. Nah yang kemarinnya baru dua itu ayatnya 8 dan 9. Nah ini akhlaknya disebut satu persatu oleh Allah ya. Mulai ayat 10 ya, mulai ayat 10 sampai dengan ayat berapa nih? Ayat ke 14. Ya di sini disebutkan di ayat 10 sampai ke 14. Nah ayat 10, wala tuti'ikulla halafim mahin. Nah ini diulang nih. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya badal. Badal teh ini secara bahasa begini. Di ayat ke-8, fala tuti, jangan kamu menaati siapa? Al-mukazzibin, yaitu orang kafir gitu ya. Dan di mana mereka itu di ayat 9-nya mereka menginginkan kamu wahai Rasulullah itu ya bersikap lunak, melemah terhadap mereka, maka mereka pun itu akan melunak. Tadi ayat 10-nya diulang lagi kata fala tuti, jangan kamu menaati. Ini kan kata yang sama. Nah sehingga di ayat 8 Allah bicara garis besar, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Di ayat berikutnya nih dengan diulang kata wala tutinya, artinya wala tuti di sini ini pengulangan, kemudian berikutnya adalah rincian. Ini kalau dalam bahasa Arab menurut ilmu nahunya itu badal ba'du minal kul. Yang pertama global gitulah intinya lahnya. Yang pertama disebut garis besarnya yaitu al-mukazzibin, orang-orang yang mendustakan agama. Nah yang berikutnya, inilah karakter mereka, inilah sifat mereka, inilah akhlak tercela mereka. Itulahnya badal kan diulang, jangan kamu menaati. Yang keduanya, jangan menaati al-mukazzibin itu yang seperti apa? Yaitu jangan kamu mengikuti kulla halafim mahin. Ini ayat 10 ya, ini di akhlak tercela mereka, di karakter lah apa namanya bahasa Sunda nama disebutkan guys, nanti adat kakurungku iga guys jadi guys gitu. Itu kan maksudnya adat kakurungku iga teh gurat batu mun geus kitu geus jadi hese robahna. Kullah halafim mahin, yaitu
orang yang ini karakter mereka nih ya semuanya gitu ya. Sekali lagi nih, berikut ini rincian dari al-mukazzibin. Satu berarti halafim mahin, orang yang mudah bersumpah. Sebetulnya kalau dalam pikiran saya tidak tertuju kepada orang kafir, tetap saja tertuju kepada orang Islam. Ya bagi kita lah gitu intinya. Janganlah kamu mengikuti itu orang yang mudah bersumpah. Ini terjemahnya saya dulu ya. Kemudian al-mahin dua, berarti nih di satu ayat Allah sudah menyebut dua gitu ya akhlak mereka. Satu halafin, dua mahin. Satu mudah bersumpah, yang kedua orang yang rendah. Apanya? Rendah apanya ya? Rendah ini sih sebetulnya IQ jongkok. IQ jongkok gitu. Itulah yang rendah, yang hina itu terjemahnya. Nah, nanti di kitab dalam tafsirnya nih ada penjelasannya. Duanya di ayat 10 Allah sudah menyebut dua. Satu orang yang mudah bersumpah. Kemudian yang kedua orang yang rendah, orang yang kerdil, orang yang hina. Hamazim masya'im bin namim. Nah ayat 11-nya Hamazim masya'im bin namim. Dua lagi yang disebutkan di ayat berikutnya. Hamazin itu seperti di surat Wailul likulli hum. Nah kalau di sana humazah, di sini hamaz. Ya, inilah bahasa Arab, itunya banyak sekali ini perubahan bentuk-bentuk kata, padahal dengan makna yang sama. Ya, kalau di surat itunya al humazahnya wailul likulli humazah, kalau di sini hamaz, maknanya sama. Yaitu orang yang suka mencela orang lain bahkan di depan orangnya. Itunya al-hamaz atau al-humazah itu adalah orang yang suka mencela, menjelek-jelekan orang lain, membuka aib orang lain bahkan di depan orangnya. Di depan orangnya dan di depan orang banyak. Artinya maksudnya memang mau mempermalukan orang lain, tak kelakuan kafir gitu. Karena orang Islam juga banyak yang seperti ini ya, makanya kalau pikiran saya nggak mengarah ini kepada orang kafir. Yang demikian tadinya orang Islam juga banyak yang melakukan demikian, mempermalukan, intinya mempermalukan seseorang di depan orang banyak dengan cara membuka keburukan, membuka kelemahan, membuka kesalahan-kesalahan orang ini. Itu hamaz, itu humazahnya kalau di surat al-humazah. Kemudian sifat kedua yang disebut berikutnya di ayat 11 nih, masya'im bin namim. Masya'im bin namim itu kalau di tentang ini nih di ayat hadis yang menerangkan dua penyebab siksa kubur itu dari orang yang sedang disiksa kubur, di mana jeritan mereka diperdengarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ada dua di orang yang sedang disiksa kubur, yang diperdengarkannya, yang disiksa banyak sebetulnya. Yang diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah saat itu dua yang sedang disiksa kubur. Yang satu yaitu la yastatiru min baulihi, ya tidak apik, tidak teliti ketika buang air. Yang kedua adalah yamshi bin namimah. Nah kalau ini masya'im bin namim, sama sebetulnya, itulah bahasa Arabnya sangat kaya itu kosakatanya, perubahan katanya. Di sini masya'im bin namim, kalau di hadis tadi yamshi bin namimah, yaitu orang yang suka menyebar fitnah,
mengadu domba, suka membuat chaos gitu, memprovokator gitulah. Ya, suka gitu membuat suasana menjadi kisruh, keruh, bukannya gitu kan. Bukannya dicari solusi, dicari supaya apa namanya aman, tertib. Nah, ini malah dia ini baru bisa tidur nyenyak kalau orang lain resah gitulahnya. Etan Jamsi bin Namimah suka mengadu domba juga sebutannya. Kemudian yang ke ayat berikutnya, mana ilil khair mu'tadin asim. Dua lagi yang disebutnya akhlak mereka. Mana ilil khair, suka menghalang-halangi kebaikan, bukannya mendorong gitu kan, jadinya bukannya mendorong, bukannya menekankan gitu supaya ke arah kebaikan. Iya malah qobla lohor opat, capek-capek dua we alhamdulillah untung we qobla lohor teh pada zuhur teh hadis yang menerangkan 4 teh doib, untuk orang kudu opat. Alah kumaha tuh ieu teh. Ini nih, mana ilil khairnya menghalang-halangi ke arah kebaikan. Kalau orang kafir sudah nggak apa namanya, sudah diomongkan orang kafir pasti kan sebetulnya. Ini nih kalau ternyata kan ya ini ada nih pada orang-orang Islam yang ya bisa jadi secara tidak sadar, baik secara sadar itu artinya dengan kesadaran penuh, atau secara tidak sadar ternyata orang Islam itu mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Ini kan kalau Al-Quran jawamiul kalim kan sangat luas itu. Bagaimana sih mana inlil khair, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Orang Islam loh yang misalnya yang ini nih ya teh ya salat 2 rakaat qobla maghrib, dua rakaat qobla maghrib gitunya, meskipun ini kan tidak masuk ke dalam kelompok sholat rawatib, enggak, karena kan sholat rawatib pada maghrib itu kan hanya ada setelahnya ya 2 rakaat ba'da maghrib. Nah qobla maghrib ada sebutannya qobla maghrib, rawatib bukan. Malah ada kan yang mengatakan kalau ada yang mengerjakan sholat qobla maghrib, tinggalkan saja, sudah kita qomat saja berjamaah, lain turutan ari aya nu migawe kahadean teh ngadon. Malah demikian, kita tinggalkan saja, pahalanya juga kecil. Aduh, di mana ya sholat pahala kecil? Membuang duri dari jalan saja gitu kan Allah memujinya dan mengampuni dosanya. Masa sholat pahalanya juga kecil, tinggalkan saja. Gue sih orang mah qomat berjamaah, antep tinggalkan. Kan orang jadi malas kan, lah punya ini hese atuh gitulah mana ilil khair deh. Kemudian mu'tadin asim, melampaui batas. Ya kalau bagi orang kafir kan sudah jelas gitu ya. Batasan Allah itu yang mana, mereka ini kan apa namanya tadi? Sebutan teh tulul amal. Kebebasan manusia di dunia kan oleh Allah dibatasi kan. Harus begini, tidak boleh begitu. Itu kan jadi batas itu dari Allah yang tidak boleh dilanggar. Sementara kalau ini ayat orang kafir, ya iyalah, katakanlah kalau orang kafir mau tanpa batas hidup mereka, melampaui batasnya pun sampai mana gitu ya. Kalau orang kafir tadi kan tulul amal mah. Kalau soal umur teh mah sudah dijatah, umur teh paling lama sampai 80 tahun. Angan-angannya hidup sampai kapan? Nah kebebasan juga demikian, dan itu dilakukan oleh mereka. Allah sudah menetapkan batasannya, biar bagaimanapun hidup di dunia ini tidak bebas. Allah yang menetapkan batasan-batasan gitu kan.
yang tidak boleh dilompati, dilewati, itu dilanggar oleh manusia. Nah mereka bebas, namanya juga kafir. Tapi kan ada nggak orang Islam yang seperti ini? Ya mu'tadin asim, mereka melampaui batas, dan asim spesialis dosa. Aduh, itu orang Islam lebih kayak gitu. Artinya dosa-dosa dan dosa banyak sekali berdosa. Tinggi rahat tidak berbuat dosa. Nah, malah kalau orang Islam ada yang demikian, tinggi rahat itu entah kapan orang ini tidak berbuat dosanya. Kalau orang kafir kan tiap detik mereka dosa seumur hidup. Orang Islam kan banyak kan yang tadi disabdakan Rasulullah, mengikuti mereka. Ini dari ini nih, asim itu kalau dalam kalau menurut bahasa Arabnya ini sigah mubalaghah, artinya ya gitulah, nggak apa namanya, dalam asim itu dosa, tentang dosa, berbuat dosa. Menggunakan sigah mubalaghah ini artinya berbuat dosanya itu ya sudah sampai pol gitulah, mohon bahasa ini mah pol gitulah, berbuat dosa nanti. Kemudian akhlaknya atau akhlak, jadi akhlak bahasa kitanya, jadi tabiat itu, jadi apa namanya tadinya karakter. Kalau orang Sunda bilang tadi ngus adat kekurungku iga geus kitu eta mah. Nah yang berikutnya yang ke 8 ya, utulim ba'da zalika zanim, tabiatnya kasar. Inilah bagaimana orang-orang kafir Quraisy memperlakukan orang Islam. Bagaimana dulu Bilal kan mengalami penyiksaan, tabiat mereka itu demikian. Mereka berbuat kasar itunya terhadap orang-orang Islam. Zanim, dan mereka itu memang etanya hatinya sudah apa disebutnya, hatinya kotor, itu hatinya busuk. Ya pastilah seperti itu kan amalan, amal yang keluarnya ya demikian pasti. Kasar dan jahat. Karena zamalin wa banin, mereka demikian itu nyaan karena zamalin, karena mereka merasa. Nah ini mungkinnya, ini terjemahnya nyaan karena zamalin wa banin. Mereka demikian itu karena mereka merasa apa namanya ya, merasa sebutannya merasa berkuasa, merasa berkuasa, merasa nama sebutannya merasa tinggi, merasa hebat itu karena mereka memiliki harta dan memiliki keturunan. Nah sampai di sana tanya karakternya ada 10 sihnya ya kalau yang di nanti di tafsirnya, di penjelasannya. Karena ya ini yang ke-9 dan ke-10 nih, mereka memiliki harta dan mereka memiliki keturunan. 2 tanya harta dan keturunan gitu, itu jadi 2. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, nya idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Nah ini nih yang tadi mengatakan mereka akan mengatakan asatirul awalin, dongeng, apabila dibacakan ayat-ayat kami, ini Al-Qur'an nih. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala, mereka akan mengatakan asatirul awalin, itu adalah dongeng sebelum tidur. Gitu itu aja dianggap dongeng, dianggap ya dongeng kan bohong, dianggap karangan itulahnya, fiksi, dianggap dongeng, karangan, fiksi. Sanasimuhu alal khurtum. Nah ini nanti Allah akan memperlakukan mereka demikian. Ini juga idiom atau ungkapan. Kami akan menandai orang-orang seperti itu di atas belalainya. Gitu kan, udah ungkapan ya, namanya terjemahnya demikian.
Nah, sekarang nih penjelasannya tafsirnya dari ayat ayat mulai dari ayat 10 tadinya ya, di mana ini sudah mulai menerangkan uraian dari al-mukazzibin, yaitu orang-orang kafir sih sebetulnya. Nah, yang pertama nih, wala tuti'i kulla halafim mahin. Ini dua nih ya. Apa namanya, akhlak tercelaknya. Satu, banyak bersumpah. Ya, bersumpahnya dengan kebatilan. Nah, dalam hal ini ya, di dalam Islam, nah ini yang tadi sebut apa namanya tadinya, Allah mengajarkan itu, Allah mengajarkan kepada manusia, memberi tuntunan. Ternyata soal bersumpah ini kan tanpa agama sudah dilakukan orang. Kalau di kita nih zaman dulu nih, di kita zaman dulunya di sekitar kita kan suka bersumpah. Ayo dudek medu lah sumpah nanti. Ya ayo dudek medu, dek kebentar gelap dan sebagainya. Itu kan batil gitu, bersumpah dengan hal seperti itu kebatilan. Bahkan dia bersumpah itu untuk hal kebatilan. Nah, ini kalau bagi orang kafir yang seperti ini, ya itulah jadi tadi, jadi akhlak gitu nanti kan, jadi akhlak sebutannya. Ya jadi akhlak lah yang seperti ini kalau bagi mereka. Orang Islam pipilun ngomong daik medu. Itu karena kalau di dalam Islam itu, nah Allah mengajarkan kalau mau bersumpah itu bagaimana. Nah, di dalam Islam diajarkan kalau bersumpah itu hanya satu caranya, yaitu demi Allah. Nah, sudah seperti itu. Nah, kalau ini ya banyak bersumpah gitu ya, seperti naon sih orang banyak meni sakedeng dek medu sakepung sebentar sedikit banyak gitu bersumpah, bahkan itu bersumpah untuk hal-hal kebatilan. Ya sekali lagi kalau bagi orang kafir ini sudah jadi akhlak bagi mereka. Nah, orang Islam kan banyak yang seperti ini, artinya ini akhlak tercela gitunya yang tentunya harus ditinggalkan. Karena sebetulnya kalau apa namanya ya, kalau orang jujur katakanlah ya, kalau orang yang jujur kan tidak perlu bersumpah. Orang bicara, kalau dia bicara orang-orang percaya karena dia memang orang jujur. Nah, kalau orang yang sering bersumpah artinya orang kan kebal disebutnya. Sumpah ge anger we si eta mah rek sumpah kumaha wae ge. Rek daek pedu, rek ngomong daek katabrak cucunguk, rek dah. Gitu aya daek begeda nyaon sok demi daek ka tergelap, daek ka geleng kereta api lah si nyawa wae. Teh sumpahnya kebatilan, bahkan yang bersumpahnya pun untuk hal-hal kebatilan. Ya sebetulnya kan kalau orang jujurnya, kalau orang jujur ya, kalau orang sudah mengenal dia sebagai orang jujur nggak perlu bersumpah, orang percaya. Udah bohongan, ini kan makanya sebutan awal fala tuti'il mukazzibin, artinya kan orang yang pendusta dan menganggap dusta gitu. Mukazzibin itu mereka pendusta dan menganggap dusta itu kepada agama yang Allah turunkan. Nah, kieu tah karakteran teh ngomong naon wae masalah teu penting daek medu pada urusan naon atuh daek medu dan sebagainya. Emang medu teh naon? bukan medu mah eta jenggoleun. Aduh, teh jenggoleun gitu nu diinum teh teu kaluar, nginum tuluy anu kaluar eueuh. Makan terus tapi tidak bisa buang air. Tan kitu medu teh keracunan berarti awakna tah. Sumpah daek kitu sieun nyawa urang teh. Ya, dasar gitulah nih kullah halafin itu yang demikiannya. Banyak bersumpah, bahkan ya bersumpahnya dengan kebatilan.
sumpahnya sumpah yang batil, bahkan itunya bersumpahnya pun untuk hal-hal kebatilan. Nah, kemudian mahin itu orang yang hakirur ro'yi wal fikri. Nih penjelasannya. IQ jongkok tadi deh. Yang IQ-nya rendah. orang kafir pasti bodoh, mana ada orang kafir pinter dalam hal-hal seperti ini ya. Bukan ilmu keduniaan, bukan. Dalam hal yang tadi lah, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana seharusnya berperilaku, beramal dan hidup yang benar, mereka ini buta tentang hal seperti itu. Nah, di sini disebutkan mereka itu haqirur ro'i wal fikri. Ya pasti akal mereka lemah kalau demikian. Tidak terasah jadinya ya, tidak terasah, tidak terilmukan gitu kan, dengan ilmu yang Allah turunkan di dalam agama Islam ini. Mereka tetap saja berpegang kepada anugerah, itu anugerah sebetulnya, akal yang tidak diasah oleh ilmunya. Anger mintul sebutnya, itu diasah wadah mintul tumpulnya. Kalau apa namanya itu akal tidak ya ibarat pisau lah gitu, kalau tidak diasah ya tetap saja tumpul dan terus tumpul, karena mereka tidak pernah terasah, tidak pernah diasah dengan ilmunya yang Allah turunkan. Apalagi ilmu sampai kepada ini ilmu ya, apalagi sampai kepada ilmu itu tentang hidup setelah mati, ilmu tentang alam kubur, ilmu tentang akhirat, surga neraka, mana mau mereka menerima. Jadi mereka ini ya tetap seperti ini sebetulnya ya, mereka ini haqirur ro'yi wal fikri. Anugerah akalnya itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak diasah, berarti hanya benar-benar gitu ya menggunakan akal sesuai dengan kemampuan tanpa diasah. Ini saya ingat yang ini nih, ini dokternya yang bicara, dokter apa namanya, almarhumnya sudah meninggal, Dokter Ading almarhum, dulu disebutnya ini dewanya ilmu anatomi di Indonesia. Dia mengatakan kalau ada seseorang, orang gitulah nyanyi, seseorang anggapnya, kalau ada seseorang yang ya katakanlah tinggal di mana, di desa gitulah, yang tidak pernah sekolah. Jadi sejak kecil kalau di desa kita gambarkan menggarap sawah. Jadi sejak kecil ya diajak oleh orang tuanya menggarap sawah, ya teruslah demikian itu sampai tua. Nggak pernah belajar apa-apa, ya hidupnya hanya demikian. Jadi dia mengatakan 40 tahun bisa pikun. Bukan pastinya 40 tahun bisa pikun nih, kalau tidaknya kemampuan berpikirnya tidak terlatih, tidak diasah. Pun sekalian diajak ngaji teh, di menerima penjelasan lah, bukan hanya ngajinya, ketika menerima suatu penjelasan teh pasti lola, aduh kalau di ngelama pasti mikirnya lila karena tidak biasa. Tayinu karania gitu ta. Sementara Islam ini kan ilmu Allah sangat tinggi, bahkan kalau sebagai diibaratkan batu asahan mah, batu asahan yang apa namanya ya, batu asahan yang sebutnya berkualitas tinggi lah, diasah dengan batu asahan tersebut pasti tajam. Nah, kalau tidak diasahnya, inilah haqirur ro'i wal fikri. Sebetulnya mereka itu orang-orang yang IQ jongkok. Kalau tidak diasah kalau tidak diberi lah itunya, kalau tidak diberi ilmu dari agama Islam, ya seperti itu. Seperti itulah sebetulnya akal manusia. Nah, Allah menyebut di ayat ini dengan satu kata, yaitu mahin. Nah, penjelasannya adalah haqirur ro'i wal fikri. Ya, akal dan pikirannya itu
rendah. Orang Islam, ini nih orang Islam malah mengikuti mereka, malah menganggap orang kafir itu orang-orang hebat. Ting pada itu bule, itu kumaha atunya itu. Ting pada itu bule gitu. orang dia gitu eksotik. Eksotik, orang udah sama matang. Itu bule, nah halus keneh itu bule, padahal bule gimana orang itu hayang eksotik gitu teh. Bule gimana wae ada hayang eksotik gitu kulit teh hayang enggak hayang robah dor urang hayang gitu dinuturkeun itu. Dor urang dinuturkeun itu nih. Dua tanya demikian nih maksudnya nih menurut penjelasan di kitab tafsir ini orang yang banyak bersumpahnya dengan kebatilan, bahkan bersumpahnya pun untuk hal-hal yang batil atau untuk hal-hal yang tidak penting lah itu. Tapi kan karena sudah jadi akhlak, ya banyak bersumpah bahkan untuk hal-hal kebatilan. Nah ini nih ada makna penting nih dari penulis kitab tafsir ini nih. Fihi isyaratun ala anna izzata nafsi munawwatatun bitasihi nisbatil ubudiyah. Wah, ini nih luar biasa nih memberi ini apa namanya? Kesimpulan lah. Nah, di dalam ayat ini tersirat. Nah, inilah namanya Jawami'ul Kalim itu kan, bukan hanya sekedar yang tersurat. Nah, ini yang tersiratnya, makna tersiratnya adalah bahwa kemuliaan seseorang itu amat sangat tergantung kepada ibadahnya. Kurang lebih demikian, itu terjemah bebasnya ya. Anna izzata nafsi munawwatatun witasihi nisbatil ubudiyah. Bahwa kemuliaan seseorang itu amat sangat tergantung kepada, ini terjemah biasanya demikianlah, hanya kepada ibadahnya. Ya, ibadah kan ketaatan. Nah, itu sangat tergantung gitu ya. Kemuliaan seseorang itu sangat tergantung kepada ketaatannya kepada Allah. Aku kurang lebih demikian makna bebasnya. Dan itu sejalan dan kesimpulan yang demikian itu sejalan dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sementara kita ulangi yang barusannya di dalam ayat ini itu kan penulis kitab tafsir ini memberikan kesimpulan demikian. Di dalam ayat ini tersirat makna bahwa kemuliaan seseorang itu sangat tergantung dengan ketaatannya, ibadahnya kepada Allah. Nah, ini kan sejalan dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa, yang paling taat berarti. Ya, orang yang disebut bertakwa, wah ketaatannya tingkat tinggi, itu ketaatan kepada Allahnya, ketaatan tingkat tinggi. Nah, ini di ayat ini demikian, itunya tersirat, nah makna demikian. Ini tergali berarti nih ya oleh penulis kitab tafsir ini nih, bahwa makna tersirat di dalam ayat tadi adalah seperti ini. Ya, bahwa kemuliaan seseorang itu amat sangat tergantung dengan ibadah atau ketaatannya kepada Allah. Dan kemudian nih ya, satu lagi nih kesimpulannya nih ya. Kehinaan. Kalau tadi kan kemuliaan, sekarang sebaliknya nih. Wa mahanatun nafsi marbutatun bil ghaflati an sirri rububiyah. Alah, ini luar biasa nih, tinggi ini, dalam banget ini. Ini kesimpulannya ya. Kehinaan seseorang, mahanatun nafsi marbutatun itu kalau tadi mas sangat tergantung, kalau yang di sini terikat. Ya, kehinaan atau hinanya seseorang itu terikat dengan
lalai, lalai gitunya dibuat terjemahnya nih, lalai dari rahasia rububiyah. Ini nih berarti ya maknanya demikian nih. Ini rububiyah memang susah diterjemah sihnya. Jadi kehinaan seseorang, hinanya seseorang itu terikat atau menjadi penyebab lah boleh sebutnya penyebab gitu, kehinaan seseorang itu karena lalai, karena goflah, karena lalai dari rahasia tentang rububiyah. Rububiyah itu Allah sebagai Rabbun. Nah, kehinaan seseorang itu bisa jadi tadinya disebabkan atau hal yang paling mendasar yang menyebabkan kehinaan seseorang adalah lalai atau tidak mampu, bolehlah dalam kurung mampu nama, tidak dalam kurung mampu memahami rahasia Allah sebagai Rabbul Alamin. Itulah kurang lebihnya. Pondasina eta gitu, karena tauhid rububiyah itu adalah ini kan tentang Allah sebagai Rabb, itu hal yang paling mendasar itu bagi manusia, yang harus manusia sadar, yang harus manusia akui bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara seluruh alam raya. Kan Rabbul Alamin itu seluruh alam raya. Dan salah satu di antara seluruh alam raya itu adalah manusia, bagian dari alam raya. Nah, maka kehinaan manusia itu sangat terkait, gitulahnya, sangat terkait atau bisa dimaknai dengan nih, kehinaan manusia itu penyebab yang paling mendasarnya adalah tidak mampu memahami tidak mampu memahami Allah sebagai Rabbul Alamin. Nah, kurang lebih demikian lahnya. Karena dari situ kan awalnya, kalau sudah memahami, menyadari Allah Rabbul Alamin, maka pada manusia itu akan ada rasa tahu diri. Tete anu rumoso, anu rumasa, yang Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang memberi rezeki dirinya, Allah yang memelihara hidupnya. Masa kalau hal seperti itu ada pada seseorang, masa orang itu jadi kafir? Masa orang itu membangkang kepada Allah? Kan bertolak belakang itu kan antara rasa yang demikian tadinya menyadari dan mengakui Allah lah yang menciptakan saya, Allah yang memberi rezeki kepada saya, segala-galanya kan justru manusia itulah haula wala quwata illa billah. Mana mungkin kalau menyadari mengakui hal seperti itu manusia menjadi pembangkang kepada Allah. Tatar tidak mampu memahami itunya apa itu gitu Allah sebagai Rabbul Alamin. Sementara ini adalah hal yang paling mendasar bagi manusia, yaitu harus menyadari dan mengakui Allah lah yang menciptakan, memberi rezeki, memelihara, mengatur hidupnya. Nah, kalau ini tidak ada, ya pantaslah kalau seseorang itu menjadi tidak mau taat, durhaka, bahkan menjadi pembangkang. Nah, itulah sumber kehinaan bagi manusia. Nah, itulah sumber kehinaan bagi manusia, yaitu tidak taat, tidak taat dan durhaka. Satu lagi nih, sedikit lagi nih. Hamazim masya'im bin namim. Dua akhlak berikutnya hamaz, tadi kurang lebihnya sudah di awal, yaitu ayabun to'anun yazkuruna sabisyari fi wujuhihim. Mana yang tadi lahnya humazah atau hamaz itu adalah, ini akhlak tercelanya. Kalau kafir tadi sudah pasti, ini akhlak tercela yang seperti ini, yaitu mengungkap, membuka
keburukan, aib, kelemahan, kekurangan seseorang di depan orangnya sendiri dan dilakukan di depan orang banyak, yang tujuannya memang untuk menjatuhkan orang tersebut. Ya, untuk menjatuhkan dan menjelek-jelekan orang tersebut, merusak reputasinya, mendiskreditkannya, pembunuhan karakter lah sebut nanti. Bahkan ini humazah itu bahkan hal seperti itu dilakukan di depan orangnya, gitulahnya orangnya ada gitu di depan orangnya. Ya, atau kan dengan kata lain mempermalukan seseorang di depan orang banyak. Ya, mempermalukan seseorang di depan orang banyak. Ya memang tujuannya demikian. Tujuannya untuk merusak reputasinya, mendiskreditkan, mencoreng nama baiknya dan sebagainya. Kalau hamaz itu dilakukan di depan orangnya, nah kalau yang di surat wailul likulli humazatil lumazah, kalau humazah dilakukan di depan orangnya, kalau al-lumazah hal yang sama dilakukan ketika orangnya tidak ada. Itu surat makanya di surat Al-Humazah itu ada duanya, wailun, sama saja sebetulnya dua-duanya wailun. Wailun likulli, celakalah bagi baik Al-Humazah ataupun Al-Lumazah. Amalannya sama, gitunya, kelakuannya sama. Bedanya kalau al-humazah itu dilakukan di depan orangnya, kalau al-lumazah itu dilakukan ketika orangnya tidak ada, tapi maksudnya sama, keburukan, kejelekan, kekurangan dengan maksud yang sama, mendiskreditkan, itulah merusak reputasi dan sebagainya. Nah kalau orang kafir sihnya, orang Islam oke aja, ada kumaha tuh aya wae dah. Orang bicara kafir wah orang Islam juga. Ada nggak coba orang Islam yang seperti ini? Al-Humazah yang suka gitunya apa namanya, suka ya tadinya menjatuhkan orang, ngadadetkeun cik urang Sunda mah ngadadetkeun batur tapi ngajoprak geus ngajoprak tuluy di can pejet mah. Ada orang Islam juga banyak yang demikian. Can pejet mah gitu, can puas. Ya menjatuhkan seseorang di hadapan orang banyak. Ya kelakuan orang Islam juga sama saja seperti ini. Ini ya al-humazah, itunya al-hamaz, itu demikian ya yang dilakukan di depan orang ya. Kemudian masyaim bin namim, itu yang tadi kalau di dalam hadis itu yamshi bin namimah, suka mengadu domba, pergi ke satu kaum, apa namanya, menjelek-jelekan atau apa namanya kaum yang lain. Nanti ketika bertemu dengan kelompok atau kaum yang lain, ngomongkan kaum itu ya mengadu domba kan, supaya di antara mereka itu ya terjadilah ini dulu kelakuan orang-orang munafik, apa kafir, orang Islam juga anger kadinya ya. Ini ya yang masyaim bin namim yang demikian, provokator, mengadu domba. Atau kalau di dalam ini nih, di dalam yang agak lama masihnya di dalam kitabul adab, itu ya kajian Fathul Barinya, dalam kitabul adab ada judulnya Imam Bukhari, memang ada hadisnya sih, yaitu sebutannya orang yang bermuka dua. Mungkin masih ingatnya, ada orang yang bermuka dua. Yang bermuka dua itu gitu, ke kaum ini gitu menampakkan muka yang mana, ke kaum yang lain mukanya beda lagi. Kalau kaumnya ada 10 ya mukanya ada 10. Ya itulah dasa muka. Dasa muka. Kalau kaum lain 20 hanya 20 ya wajahna ge. Tak iya jelema teu puguh rupa, ngaranna teh pan teu jelas ari kitu. Teu puguh rupana, teu jelas rupa.
kesini ngomong apa, jadi kesini ikut seperti mereka. Ngomongnya menjelekkan yang lain, menyenangkan kaum yang ini. Nanti kalau apa namanya bertemu dengan kelompok yang berbeda, menjelekkan yang lain, menyenangkan kaum yang ini. Ya gitu, oportunis gitu teh. Yahudi habis gitu ada. Ya oportunisnya gitulahnya, pokoknya mencari keuntungan meskipun kemudian akhirnya katakanlah sampai terjadi ya terjadi chaos katakanlah. Jadi ya, makanya diantaranya yang seperti ini adalah provokator. Kalau ya sudah jadi akhlak, dia ini justru baru tidur nyenyak kalau orang lain ribut, kalau orang lain damai dia yang gelisah. Kan Yahudi gitu teh. Itu Masyaim bin Namim ya, Masyaim bin Namim tadi kalau yang di dalam hadis itu disebutkan itu salah satu penyebabnya dari dua orang yang disiksa kubur, yaitu Yamshi bin Namimah atau kalau di sini lafadznya Masyaim bin Namim. Satu hadis nih riwayat Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah. Apa ini pendek hadisnya hanya 3 kata nih. Hadisnya riwayat Al-Jamaah itu berarti Abu Muhammad, Bukhari, Muslim, ya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai. Nah, kecuali satu nih Ibnu Majah. An Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun itunya nih, redaksi aslinya demikian. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga. Qattatun itu adalah namamun. Namamun itu yang tadi Masyain bin Namim. Kalau peribahasa Sunda mah ngaliarkeun talus ateul disebut nanti no gitu teh. Yang ngaliarkeun teh menyebarkan kemana-mana talus ateul atuh sararea bergegetret. Sararea ateul bukannya di ini kalau dari peribahasa tersebut gitu iya talus ateul malah diliarkan tuh malah disebarkan ya ribut atau sararea. Nah, mestinya kan hal seperti itu kan disembunyikan, dibuang, jadi kan orang-orang damai. Ini malah nah, itu bahasa Sunda gitu nya peribahasa bahasa Sunda teh ngaliarkeun talus ateul nu kitu tah. Nah, ini ancamannya seperti ininya, la yadkhul jannata qattatun itu ayat namamun, tidak akan masuk surga. Nah, orang yang tadilah penyebar fitnah, provokator, orang yang suka mengadu domba. Ini ancamannya tidak akan masuk surga nih orang yang demikian. Nah, sampai sini dulu lihatnya berarti baru 4 akhlak tercela orang Islam. Alah, orang Islam lah, jangan bicara kafir lah. Ini diantara akhlak tercela gitu ya. Yaitu satu, banyak bersumpah. Yang kedua, IQ-nya rendah, jauh dari ilmu, itunya berarti tidak terasah. Jadi maksudnya tadi lah itunya tidak terasah oleh ilmu agama Islam. Ya, seperti inilah jadinya. Yang ketiga, al-humazah atau hamaz kalau di sini. Ya, suka memang berniat gitulahnya, memang diniatan itu untuk mencoreng nama baik, mendiskreditkan gitunya, menjatuhkan orang lain. Kemudian yang keempat adalah iya terus ateul lah si eta mah pokona mah terus ateul gitu, ngaliarkeun terus provokator, pengadu domba dan sebagainya lah. Terus heula tah baru 4-nya al akhlaqus sayyi'ah, yang kalau menurut ayat ini pasti ada itu pada orang-orang kafir. Tapi kan hal ini juga tidak mustahil ada pada orang yang sebutannya
orang Islam yang durhaka, orang-orang Islam yang tidak mau taat. Kena juga pasti oleh hal akhlak-akhlak yang tercela ini.